warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukin nih kepada teman-teman bagaimana saya ketika melakukan micro teaching kepada teman-teman saya. Nah, mungkin teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu untuk mendapat berkah. Bismillah. Pertemuan kali ini materi kita yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Di sini ada yang tahu nggak iman kepada malaikat Allah itu rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu nggak rukun iman kepada malaikat Allah itu rukun iman yang keberapa? Nah, jadi iman kepada malaikat Allah adalah salah satu dari 6 rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua, yang berarti percaya dan yakin ada adanya malaikat-malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, walaupun kita belum pernah jumpa, belum pernah melihat malaikat, kita harus percaya karena itu merupakan ciptaan Allah kan, dan ada buktinya juga. Nanti ya setelah ini ada dalilnya juga. Nah, setelah itu sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Yang kedua, tidak memiliki nafsu dan keinginan pribadi. Jadi malaikat itu tidak memiliki nafsu dan keinginan pribadi, tidak seperti manusia. Yang ketiga yaitu tidak pernah melakukan dosa. Jadi malaikat itu tidak pernah melakukan dosa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan karena sifatnya tidak pernah melakukan dosa, jadi mereka itu selalu patuh dan taat kepada Allah. Yang kelima yaitu tidak dapat dilihat manusia kecuali atas izin Allah. Jadi malaikat ini emang tidak bisa kita lihat kecuali atas izin Allah. Yang keenam yaitu memiliki kemampuan atau kekuatan yang luar biasa. Yang ketujuh yaitu tidak memiliki kelemahan dan kekurangan. Nah, setelah itu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya membawa rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israil, tugasnya pencabut nyawa. Yang kelima yaitu malaikat Raqib, pencatat amal baik. Yang keenam malaikat Atik yang tugasnya pencatat amal buruk. Yang ketujuh yaitu malaikat Munkar, tugasnya penanya alam kubur. Malaikat Nakir, penanya alam kubur. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik, tugasnya penjaga pintu neraka. Yang kesepuluh malaikat Ridwan, yang tugasnya itu menjaga pintu surga. Nah, di sini juga ada dalil tentang iman kepada malaikat Allah. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Jadi kalau dia beriman berarti dia harus percaya dan yakin dengan rukun iman, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah,
setelah itu manfaat iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita beriman kepada malaikat Allah itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah. Nah, dengan kita beriman kepada malaikat Allah, kita jadi lebih sadar akan kehadiran Allah dengan adanya malaikat. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa syukur dan terima kasih. Yang keempat yaitu mengurangi rasa takut dan khawatir. Yang kelima membuat hidup lebih tenang dan damai. Yang keenam meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Yang ketujuh membuat manusia lebih bertanggung jawab. Nah, mungkin hanya ini materi yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Atau semua sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik, kalau sudah paham saya ingin Kenapa kita harus percaya pada malaikat? Katanya malaikat ada, tapi apa buktinya? Kalau dalil kan cuma sekedar bacaan. Bagaimana mungkin kita disuruh percaya sama sesuatu yang tidak ada? Berarti dia ada data. Gitu. Tapi kalau itu ini saya kalau itu harus percaya ya saya harus percaya karena saya juga Islam. Kalau ibu enggak jawab. Pertanyaannya mungkin bisa saya jawab di belakang layar mungkin ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.